Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kembali lagi ketemu dengan Bunda Febri yang hari ini akan menyampaikan pelajaran matematika ya, masih di bab jenis-jenis pecahan, operasi hitung campur pecahan. Kalau sebelumnya Bunda sudah menerangkan tentang penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagian tentang pecahan, baik itu desimal, biasa, persen, atau campuran. Nah, kali ini Bunda akan menerangkan tentang nilai pecahan dari kuantitas tertentu. Nah, ini ya, jadi sebelum memulai pelajaran, jangan lupa disiapkan dulu buku catatan kalian dan berdoa bersama agar kalian bisa menyimak dengan jelas apa yang disampaikan oleh Bunda. Sudah siap anak-anak? Kita mulai di pembahasan soal yang pertama. Nah, kita akan belajar tentang menentukan nilai pecahan dari kuantitas tertentu. Nah, apakah kalian pernah menjumpai soal yang bentuknya seperti ini? Contohnya adalah 9/14 dari 42. Nah, seperti ini ya. Kalian tidak usah bingung ya anak-anak ya. Kata dari ini adalah dikalikan atau perkalian ya. Jadi untuk cara menghitungnya adalah 9/14 dikalikan 42. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk kata dari ini sama artinya dengan dikali untuk menghitungnya. Berapa hasilnya? Kalian gak usah menghitung dengan cara lama. Cara lama itu artinya adalah 9 dikalikan 42 ya. Kemudian hasilnya berapa? Nanti dibagi 14. Ini adalah cara yang sangat lama atau memakan waktu cukup lama. Ya, jadi anak-anak cukup menghitung dengan cara dibagi terlebih dahulu. Karena ini bisa dibagi ya faktornya. Nah, dibagi 14 dapat 1 habis, dibagi 14 dapat 3. Sehingga hasilnya adalah 9 dikalikan 3 ketemu dengan 27. Seperti ini anak-anak ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Di soal yang berikutnya, kalau ini tadi adalah pecahan biasa, sekarang Bunda akan memberikan contoh soal pecahan desimal. Bunda mempunyai soal 0,47 dari 2000. Yuk, siapa yang bisa? Nah, cara yang pertama adalah ini harus kalian ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ingat, pecahan biasa di belakang koma ada 2 angka, berarti penyebutnya adalah 100. Sedangkan pembilangnya berapa Bunda? Ditulis semuanya, 47. Karena tadi ada dari itu sama dengan dikali, langsung aja kita kalikan 2000. Nah, seperti ini ya. Kita bagi lagi. Kita coret sebanyak 2. Tinggal 47 dikalikan 20. Ketemu berapa? 940 ya. Di sini adalah pecahan dari kuantitas itu, ya ini tadi, dari, ingat-ingat ya, dari itu adalah cara menghitungnya itu dikalikan. Saya kasih contoh soal yang berikutnya. Di soal nomor 3 ada pecahan persen ya. Jadi bentuk persen. 23% dari 500. Nah, cara menghitungnya sama. Ini harus diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa ya. Jadi harus diubah menjadi pecahan biasa. Ingat, persen berarti penyebutnya adalah per 100. 23/100 dikalikan 500. Kita tinggal habis ya, habis dibagi tinggal 23 dikalikan 5. Ketemu berapakah? 115. Nah, ya, ini persen. Sekarang Bunda akan memberikan contoh pecahan campuran.
Saya mempunyai soal 1/8 dari 64. Ya, ingat-ingat anak-anak, biar kalian mudah untuk menghitungnya. Semua bentuk pecahan ini berarti sama seperti yang sebelum-sebelumnya, baik itu desimal, kemudian persen, kita harus menjadikan pecahan biasa. Jadi ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? Caranya adalah 1 dikalikan 8 dapat berapa? Yuk, 8 kemudian ditambah 1, jadi 9/8 dikalikan 64. Cara menghitungnya adalah kita bagi terlebih dahulu karena bisa dibagi ya. Jadi anak-anak nggak usah menghitung yang proses panjang. 9 kali 64 hasilnya berapa? Terus dibagi 8. Terlalu lama, memakan waktu ya. Langsung saja kita bagi 8, hasilnya 1, bagi 8 hasilnya adalah 64 dibagi 8 hasilnya adalah 8. Ketemu berapa anak-anak? 9 dikalikan 8 adalah 72. Ini ya, semoga anak-anak bisa memahami. Intinya adalah apapun bentuk pecahannya itu, baik itu persen, desimal, atau campuran, maka untuk menghitung kuantitas tertentu dari nilai pecahan itu adalah harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Sebelum saya memberikan soal, saya beri contoh lagi soal HOTS ya. Ingat soal HOTS. Nah, ini ya, jadi soal yang tingkat kesulitannya tinggi. Di sini saya punya soal lagi anak-anak seperti ini ya. Jadi yang kita cari titik atau saya misalkan adalah A ya, misalnya A dari 27 adalah 40,5. Nah, ini ya, jadi kalian harus bisa memahami kalimat matematika ya. Jadi A, kita mencari A berapa dari 27, itu hasilnya adalah 40,5. Caranya seperti tadi ya. Jadi langsung kita masukkan A dikalikan 27 sama dengan adalah, ini sama dengan ya, ini diubah ke pecahan biasa. Ingat, di belakang koma satu angka, berarti per 10. Pembilangnya semuanya ditulis. Nah, seperti ini ya. A-nya berapa? Ingat-ingat ya anak-anak ya. Kalau di sini ada perkalian, kita pindah ruas ke sini, maka lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi 405/10 dibagi 27. Nah, ada lagi bentuk pecahan. Berarti nanti kita balik. 27 ini kan 27/1 ya. Sehingga 405/10 dikalikan 1/27. Nah, di sini kita coret 405 dibagi 27, hasilnya adalah 15. Nah, sehingga hasilnya ini adalah 15/10, atau bisa ditulis kalau dalam bentuk desimal 1,5. Bagaimana? Kalau memang ini perlu dicatat, silakan catat ya di buku catatan kalian. Kalau saran Bunda adalah lebih baik mencatat ya, karena mencatat itu adalah kita membaca, merekam, kemudian menulis, sehingga kalian itu secara tidak sengaja sudah mengingat atau membaca. Lanjut ya ke soal HOTS yang kedua. Di soal HOTS yang kedua ini ada 3,5% dari berapa ya, kita misalkan B ya, dari berapa yang hasilnya adalah 140. Nah, begini anak-anak, langsung kita masukkan 3,5% dikalikan B, hasilnya adalah 140. Ini jadikan pecahan apa yo? Biasa. Berarti hasilnya adalah 35/1000 dikalikan P sama dengan 140.
Kok bisa Bunda ini 1000, padahal di sini kan persen, harusnya per 100. Ya, karena di belakang koma ini kan ada satu angka ya, 10, sehingga langsung ditambahkan 1 jadi per 1000. Nah, langsung ya, B kita ubah ini posisinya. 140 ya dibagi 35 per 1000. Ingat, kalau sudah ada tanda seperti ini dikalikan dengan bentuk pecahan, maka cara menghitungnya adalah dikali ya. 140 dikalikan 1000 per 35. Nah, di sini ada faktor yang bisa dibagikan, 35 dan 140. Hasilnya adalah 4. Sehingga hasil terakhirnya 4 dikalikan 1000. Ketemu 4000. Ini ya anak-anak ya, semoga anak-anak memahami. Saya kasih satu contoh lagi ya sebelum nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di nomor 3 masih dengan soal HOTS. 0,36 dari berapa, misalkan C yang hasilnya adalah 100 setengah kali 144. Nah, langsung ya kita ubah saja semuanya ke bentuk pecahan biasa. 36 per 100 dikalikan C sama dengan, ini langsung ya bisa dicoret, ketemu 72. Nah, C sama dengan 72 dibagi 36 per 100. Kita menghitung C, 72 dikali 100 per 36. Nah, ini kan sama faktornya ya. Nah, habis kan 36 dibagi 36 1. Kemudian 72 dibagi 36 dapat 2. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 100, ketemu 200. Nah, ini ya anak-anak ya, untuk penjelasan mengenai kuantitas pecahan ya. Jadi kalau ada dari, itu harus pengerjaannya adalah dikali. Diingat-ingat ya. Jadi kalau ada kata dari, itu rumusnya untuk menghitungnya adalah dikali. Nah, ini penjelasan dari Bunda. Semoga kalian paham, dan untuk pemahamannya ada tugas dari Bunda Febri. Dicatat ya, tugasnya adalah 0,65 dari berapa yang hasilnya 130. Nomor 2, 0,38 dikalikan 300 sama dengan 19% kalikan berapa? Kali titik-titik, nanti bisa kalian misalkan ya, bebas. Berikutnya di nomor 3 ada berapa dari 3 gross. Nah, kita main gross dan lusin yang hasilnya sama dengan 18 lusin. Nah, ini saja tugas dari Bunda Febri. Silakan disalin di buku matematika kalian ya, dan semoga penjelasan dari Bunda tadi bisa kalian pahami. Cukup sekian dari Bunda, tetap semangat belajarnya, jangan mudah putus asa karena matematika itu tidak ada kata sulit atau tidak bisa. Kalau kalian sering berlatih, maka secara terbiasa kalian akan bisa mengerjakan matematika. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.